Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kali ini pelajaran sains, yaitu produksi, penyaluran, dan penghematan energi listrik. Sekarang kita masuk penggunaan energi listrik. Bagaimana jika di rumahmu tidak ada listrik? Pasti sangat mengganggu, bukan? Nah, karena tanpa adanya listrik, kalian tidak dapat belajar di ruangan yang terang, menonton televisi, menyalakan kipas angin atau AC, dan kalian juga tidak akan bisa belajar online karena komputer atau HP yang kalian gunakan tidak ada baterai untuk di-charge jika sudah habis. Kemudian, manfaat energi listrik ialah energi listrik dapat membuat hidup kita menjadi lebih nyaman dan mudah. Selain itu, energi listrik pun merupakan energi yang praktis karena dapat diubah menjadi berbagai macam bentuk energi dengan menggunakan peralatan elektronik. Terakhir ialah saat ini banyak sekali peralatan elektronik yang diciptakan untuk kepentingan manusia. Nah, selain itu, kita masuk ke dalam penggunaan energi listrik sehari-hari, yaitu yang pertama di rumah. Penggunaan peralatan listrik di rumah menjadi lebih mudah dan cepat selesai pastinya. Adapun contohnya ialah ada lampu, penerangan, oven, kompor itu sebagai pemanas, TV sebagai hiburan, kulkas menjaga makanan atau minuman agar tetap segar, dan juga ada kipas angin atau AC untuk yang mendinginkan suhu ruangan agar menjadi lebih nyaman. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penggunaan energi listrik di kantor. Berbagai kegiatan yang dilakukan di kantor bergantung pada energi listrik, seperti halnya di dalam pabrik yang di dalamnya terdapat alat produksi loh. Beberapa alat tersebut menggunakan energi listrik. Jadi, jika listrik padam, sudah pasti alat-alat tersebut tidak dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya. Adapun contoh peralatan elektronik kantor ialah di sini ada lampu sebagai penerangan, telepon, komputer untuk komunikasi, elevator dan lift untuk naik atau turunnya lantai pada gedung kantor yang bertingkat. Nah, next kita masuk ke dalam penggunaan energi listrik pada sarana umum ya. Jalan raya menjadi terang karena adanya lampu penerangan jalan. Nah, persimpangan pun menjadi tertib karena adanya lampu lalu lintas. Toko-toko, tempat perbelanjaan menjadi terang oleh lampu, sedangkan ATM pun berfungsi karena adanya listrik. Itu termasuk semua contoh sarana umum menggunakan listrik. Adapun contoh peralatan listrik sarana umum ialah lampu lalu lintas sebagai pengatur lalu lintas, lampu penerang jalan, sudah pasti penerangan jalan, alat rongsen dan alat USG untuk memeriksa kondisi kesehatan bagian dalam tubuh, bioskop untuk hiburan, elevator dan lift untuk naik turun lantai pada gedung yang bertingkat. Nah, hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan listrik ialah yang pertama, instalasi listrik harus dipasang dengan benar dan dirawat secara teratur. Yang kedua, saat menggunakan steker pada stop kontak atau memencet saklar, tubuh harus kering ya, agar tidak tersetrum nantinya. Nah, selanjutnya, stop kontak dan steker harus kering agar tidak terjadi konsleting. Selain itu, jangan menumpuk steker pada satu stop kontak karena dapat membuat kabel panas dan menimbulkan terbakar atau kebakaran. Selanjutnya, jangan menggunakan kabel yang terkelupas karena ini sangat bahaya, bisa menyebabkan korsleting dan tersetrum saat kalian menyentuhnya. Kemudian ada juga jangan memperbaiki sendiri alat listrik yang rusak. Jika salah akan mengakibatkan kebakaran. Selanjutnya, jangan menyambung sikring yang putus ya. Nah, kemudian ada lagi jangan meletakkan peralatan listrik atau stop kontak di dekat benda panas. Nah, yang terakhir, bacalah petunjuk dan peringatan di setiap peralatan elektronik agar terhindar dari kerusakan dan bahayanya kebakaran. Kemudian, kita masuk ke dalam tugas ya. Nah, adapun tugas pada halaman 59 di buku paket teman-teman ialah berilah tanda checklist pada pernyataan yang benar, kemudian berilah tanda silang pada pernyataan yang salah. Nah, sekian video pembelajaran yang Bu Rini buat. Semoga teman-teman bisa paham ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.